Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, edisi arah penyidikan KPK kasus mantan gubernur. Baik, kami akan melanjutkan obrolan dengan Dang Raufik mengenai obrolan kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah bahas cukup banyak, Dang, ya, bagaimana prosesnya saat ini dilaksanakan, bagaimana saksi-saksi sudah mulai dipanggil, dan ada temuan-temuan baru yang sudah kita dengarkan informasinya. Saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya respon dari tim kuasa hukum Rohidin Mersa sendiri. Apakah ada sesuatu yang dilakukan, pergerakan, atau advokasi seperti apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Setahu saya, sejak pasca penetapan tersangka, tim kuasa hukum Pak Rohidin Mersa dari rekan advokat Aizan dan Jeki dan kawan-kawan lebih cenderung sekarang memilih tidak membuka suara. Artinya mungkin ini suatu langkah strategi juga, lebih cenderung untuk wait and see di dalam langkah advokasi yang disiapkan nanti pada saat persidangan. Tetapi juga kita belum mendengar penjelasan resmi dari tim advokasinya Pak Rohidin Mersa. Saya cerita sedikit latar belakang. Kalau di masa-masa dulu tim kuasa hukum itu kita selalu bekerja sama antara dari Biro Hukum dan LKBH Korpri juga kepada teman-teman advokat. Untuk kepentingan yang tetap kita prioritaskan kepada tersangkanya, tetapi upaya untuk mengcounter efek suatu penjelasan-penjelasan yang mungkin perlu diketahui publik juga harus keluar sebagai suatu statement resmi. Apakah tim advokasi ini masih bekerja secara aktif untuk melakukan langkah-langkah pembelaan kepada kliennya, dalam hal ini Bapak Rohidin Mersa, atau sudah ada formulasi baru gabungan tim yang dibentuk Pak Rohidin Mersa, Pak Isnan Fajri, dan Adinda Anca untuk langkah-langkah menghadapi persidangan ke depan. Saya belum mendengar, belum mengetahui secara pasti. Namun untuk kepentingan atau keseimbangan publikasi konsumsi publik terhadap progres atau langkah kerja tim advokasi, sebaiknya memang harus ada penjelasan resmi. Apakah memang masih bekerja untuk klien yang bersangkutan Pak Rohidin Mersa dan kawan-kawan, atau sudah menjadi gabungan atau yang lainnya. Jadi mungkin lebih kompeten itu untuk diketahui dari tim advokatnya saja. Tapi gambaran bagi saya yang pernah menangani kasus-kasus korupsi seperti ini, ya kita juga memberikan suatu statement atau pernyataan resmi kepada publik. Apalagi kalau hal-hal yang memang sifatnya akan menimbulkan multitafsir, atau akan menimbulkan penyesatan informasi. Nah, di sini agar berimbang check and balance terhadap pemberitaan informasi yang diterima masyarakat, sebaiknya saya berharap teman-teman yang tergabung dari tim advokasi memberikan juga penjelasan resmi. Begitu.
Jadi memang pesannya adalah tetap memberikan publikasi dan informasi ya, Dan. Tapi memang kita asumsikan dan sendiri melihat analisanya memang tim kuasa hukum RM ini sedang wait and see, sedang melihat, memantau dan tidak banyak bicara karena takutnya ada kotak Pandora yang terbuka nantinya. Nah, ini juga melahirkan pertanyaan baru, yaitu apa yang kita tunggu saat ini, Dang? Kedepannya seperti apa? Ya, kalau kita objektivitas dengan apa yang dilakukan KPK, tentu publik di Provinsi Bengkulu khususnya, dan tentu masyarakat Indonesia umumnya ini, ingin segera mengetahui dengan proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Dan tidak banyak membuat pihak-pihak masih mengandung rasa cemas, gelisah, galau di tengah proses yang sedang berlangsung. Sebenarnya KPK sudah mengantongi semua nama yang tersangka atau sekali lagi saya bilang mungkin ada calon-calon tersangka baru. Nah, publik hari ini menanti itu, apakah memang suatu langkah gebrakan KPK di Provinsi Bengkulu ini juga memberikan dampak shock terapi yang maha dahsyat, karena ini sudah 4 periode gubernur berturut-turut menjadi sebuah presiden hukum yang buruk bagi pemerintahan di Provinsi Bengkulu, mengakhiri praktik-praktik yang dinilai akan merugikan sebuah langkah untuk memajukan Bengkulu. Jadi yang kita tunggu sebenarnya hasil final dari KPK tentang pelimpahan berkas perkara 3 tersangka yang sudah ditetapkan. Atau mungkin kalau memang masih ada yang akan berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka, baik itu dalam penerapan pasal 55 KUHP-nya, atau mungkin adanya suatu indikasi kuat terjadi TPPU, tindak pidana pencucian. Ya tentu masyarakat berharap kerja keras KPK untuk mengungkap yang sebenar-benarnya ini adalah sebuah penghargaan atau apresiasi yang sangat tinggi buat KPK. Ya. Ya, kita bicara soal KPK juga ya, Dan. Kita melihat kerja KPK sangat luar biasa, terutama memang membuat kita terkejut adalah dengan salah satunya adalah waktu dilaksanakan OTT yang memang menjadi waktu krusial menuju Pilkada 2024. Atau juga memang banyak sekali ternyata kepala dinas ataupun saksi yang diduga menjadi tersangka. Nanti kita akan bicara perihal kinerja atau transparansi dari KPK sendiri seperti apa menurut Dang. Tapi akan kita lanjutkan nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Brendo TVRI Bengkulu.